Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Insan Al-Amin, biasa dipanggil Insan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin share tentang hikmah sejarah di balik wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang dari bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan sejak zaman penjajahan hingga tercapainya kemerdekaan yang melahirkan 4 konsensus, hingga bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dari agresi bangsa lain, itu memberi hikmah, pelajaran, dan pengertian dalam memahami wawasan kebangsaan. Hikmah yang pertama, bagaimana Belanda dapat menaklukkan dan menguasai Nusantara ketika itu. Padahal jumlah yang datang jauh lebih sedikit dari jumlah masyarakat di Nusantara. Pertama, karena adanya adu domba, politik pecah belah. Kedua, ternyata sikap beberapa penguasa di Nusantara ketika itu yang memang menjalin kerjasama dengan Belanda sebagai penjajah demi kepentingan pribadi atau golongan dan keinginan untuk menaklukkan wilayah atau saingan di sekitarnya. Lalu selanjutnya adalah karena tidak adanya persatuan antar penguasa-penguasa di daerah. Maka dari itu ini bisa jadi warning bahwa awas nih teman-teman, kita tuh dulu pernah dijajah dengan cara dipecah belah. Jadi jangan sampai sekarang kita mengulangi kesalahan yang sama, apalagi sekarang eranya sosial media. Jangan sampai dengan sosial media yang harusnya bisa membantu kita mengakselerasi pembangunan, itu malah membuat kita terpecah belah. Hikmah pelajaran yang kedua adalah dari bagaimana kelompok-kelompok masyarakat di berbagai pelosok Nusantara ketika itu, dari awal masa penjajahan hingga masa pertahanan kemerdekaan, memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan secara fisik, mengorbankan jiwa raga. Padahal ketika itu sebenarnya mereka bisa aja nggak usah ikut melawan secara fisik, tidak usah ikut melawan pun sebenarnya bisa gitu. Nah, hal ini yang memberi inspirasi, ternyata orang-orang para pendahulu kita itu bagaimana mereka rela gitu mengorbankan fisik, jiwa raganya untuk kepentingan yang luas gitu, kepentingan bangsa kita saat itu, untuk kemerdekaan kita. Lalu hikmah yang ketiga, hikmah terakhir adalah bagaimana 4 konsensus pilar kebangsaan dirumuskan. Para perumus Pancasila itu merupakan tokoh-tokoh representasi keanekaragaman pikiran masyarakat Indonesia saat itu, yang menyiratkan bahwa masyarakat Indonesia itu tidak hanya majemuk dari sisi suku, ras, atau agama saja, tapi majemuk juga dari sisi pemikirannya. Contohnya dalam agama yang sama, ada kelompok yang ingin menjalankan negara berdasarkan agama secara menyeluruh. Namun ada juga kelompok-kelompok yang ingin memisahkan antara agama dengan negara. Dan ada juga kelompok-kelompok yang ingin mengambil sikap di tengah-tengah, seperti itu. Pancasila merupakan landasan, pemandu, sekaligus kesepakatan bersama yang merepresentasikan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dari agama yang ada di Indonesia dan dari kearifan lokal dan budaya. Jadi jika kita melihat bahasan terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, sebenarnya di dalamnya itu kaya akan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam agama. Contohnya, misalnya contoh paling simpel untuk ASN misalnya, itu perlu yang namanya kedisiplinan, perlu yang namanya tanggung jawab, amanah, jujur, tidak korupsi. Itu semua adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi di agama. Tidak ada pertentangan antara agama dan Pancasila, karena agama itu selaras dengan Pancasila. Itu saja dari saya saat ini. Mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat untuk kita semua, jadi amal kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.